Qauli amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi perjuangan di masjid ini, yaitu memakmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan majelis ilmu kita majelis ilmu yang khusus, yang insya Allah di sekitar sini tidak ada, hampir bisa dibilang tidak ada, yaitu tentang muamalah. Dan saya besar di kampung sekitar sini, menyaksikan dari kecil banyak orang bermasalah atau punya masalah atau berkonflik dengan saudaranya terkait dengan muamalah ini, baik tentang warisan, baik tentang macam-macam, termasuk yang pernah saya singgung yaitu tentang rebutan masjid dan seterusnya. Maka ketika seorang muslim itu tidak tahu hakikatnya muamalah yang benar, maka dia tidak peduli apa yang akan dia lakukan, apakah halal ataupun haram. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hukum menjual beli alat musik dan rekaman-rekaman, yang mana saya sampaikan pada waktu itu ayatnya juga hadisnya disebutkan, yaitu Al-Ankabut 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Ayat ini menegaskan bahwasanya setelah salat, hal yang terbaik dilakukan oleh manusia dalam hidup adalah berzikir, mengingat Allah. Kemudian Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat dalam rangka mengingat Allah, setelah sholat disuruh zikir mengingat Allah. Kemudian Ar-Ra'd 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram karena berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati mereka tentram. Jadi orang tuh kalau ngaku beriman atau pengen disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukmin, maka dia harus tenang, remen, seneng untuk berzikir. Nah, aku tenangnya nek krungu suara dangdut di Mas. Nah, berarti bertentangan dengan ayat-ayat ini wow. Sehingga kita harus introspeksi. Nek mlebu napa sing jenengan tutup Pak Yanto. Aloha. Nek mlebu aloha seneng, mlebu masjid gak seneng. Napa nggih niku namanya biaya beriman. Artinya orang beriman, orang mukmin yang benar, dia akan lebih senang masuk rumah Allah daripada masuk yang ngoten niku gitu. Harus gitu. Itu sebuah pembeda. Makanya Quran itu juga disebut sebagai Al-Furqan. Ketika disampaikan ini, berarti akan muncul lawannya. Disampaikan tauhid, ada muncul lawannya kesyirikan. Disampaikan tentang keimanan, lawannya ya kekufuran gitu. Maka orang yang kemudian tidak bisa tenang dengan berzikir, sholat kok nggak bisa tenang, harusnya introspeksi. Piye carane gen tenang. Sematan ugi ketika berumah tangga, itu sering kita dengar sakinah mawaddah warahmah. Ditaskunu ilaiha, ben ayem tenang di rumah. Kok omah-omah tapi ora tau tenang ning omah, ora tau sapa omah gitu kan. Padahal salah satu pasangannya itu ada di rumah. Nah, niki mesti ada sesuatu. Sesuatu niki apakah yang di dalam rumah yang kirang tepat, kirang leres, atau yang segawene metu omah iki sing ora bener gitu. Aku sumpek ngrasake yo. Dan apa? Wah, kabeh ting blingkrah kaya kapal pecah. Ya, berarti di situ diperbaiki. Wah, aku nek ning omahe ambune kaya kandang sapi. Nah. Jadi mriku diperbaiki agar nyaman si salah seorang anggota rumah tangga ini jangan keluar rumah, lebih senang di rumah. Tapi kalau
dua-duanya sudah senang di rumah, mboten pundi mawon. Terus aku gek ndang mulih ngono, apa kok kesusu. Aku luwih seneng ning omah timbang ning kene. Sampai kula gadah rencang ning kantor niku dereng rutin salat. Jadi salat nggih nek enten sing ngejak salat. Pun sepuh jane. Termasuk pentolan PDI dan Solo. Nah niku sanjang ten kula. Aku pokoknya panganan ngendi wae. Paling enak menurutku nek mangan ning omah, masakane bojoku. Pramila sebab senang atau tenang di rumah niku macam-macam. Ya, bisa karena bersih, bisa karena makanan, bisa karena senyuman, bisa karena omongan, bisa karena putranya mungkin gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, niki sudah Allah tegaskan. Orang beriman itu harusnya tenang karena zikir, tenang karena sholat, senang karena sholat, senang masuk rumah Allah, bukan rumah niku wau, aloha niku wau gitu kan. Untungnya pun tutup. Bahaya lho ngoten niku. Kadang sing mriku mboten mung cah nem, wong tuwek barang melipir-melipir kok. Dilokke putune rene sisan tak jajakke ngono. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Maidah 91, Allah menghadirkan makhluk namanya syaitan. Innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itu dihadirkan atau ada itu senang untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamr dan judi. Sehingga kalau udah ada tempat niku enten wong main, wong mendem, nah niku biasanya enten wong kerah. Parah meleh, fakta membuktikan, TV ini kok menyebutkan, media-media menjelaskan, niku bunuh-bunuhan kuatah. Dan karena kita mayoritas muslim ya, penjara niku isinya ya mayoritas wong Islam. Sehingga nek Jumatan niku bak wong Islam sampai luber-luber wae. Dan itu PR, benar-benar PR. Makanya kalau nek enten jadwal Jumatan misal nggih ngene Pak Rohmat ngoten niku. Tiba-tiba sipir penjara Solo niku WA kula. Kula langsung izin Pak Rohmat. Pak Rohmat, kula izin. Ya sosok izine mergo enten rapat, sosok mergo dipanggil ten penjara kan ngisi khotbah Jumat. Kenapa? Nanti ngene Pak Rohmat iku isine piye-piye sepuh pun remen ngaji kados ngeten iki. Ngaten penjara. Nah, niki cara wong lara niku mriku tepang nggone wong lara. Makane kula merasa napa istilahnya lebih urgent untuk ada di dalam penjara itu jane. Tapi kula mriku namung ganteni nggih sipir niku sing ngaji kalih kula niku. Pokoknya jadwal saya nanti saya kasih ke jenengan aja tak. Oh nggih, siap. Nanti lala pas niku nggih ketemu Lurah Jaten meneh gitu. Peng pindho ketemu pindho itu. Nggih peng telu mugi-mugi pun medal ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yasuddakum an dzikrillah. Ya ini ku nek pun remen main, mendem, wis wegah zikir, wegah salat. Oh kan salat untuk mengingat Allah, setelah salat kan zikir. Nah niki gawene mendem main, wa yasuddakum an dzikrillah. Setan niku akhirnya seneng kalau orang itu jauh dari jalan Allah. Makanya tahu tadi saya bilang, nek wis seneng mlebu aloha, biasanya wegah mlebu masjid. Nek wis seneng nyekel kartu gaple, kartu remi, botol ciu niku biasane niku enten masjid niku nyingkiri ngindari gitu. Nah, ini yang tadi nih. Iki iso jawab tapi ra siap apa nih? Oh. Iya, tak kira pertanyaan mau, Mas. Ya, bawa enten titipan pertanyaan tentang bacaan Al-Fatihah. Ditulis sisan, Mas, enggak apa ya? Ben lali. Siap jawabannya ning mboten jering siap dalile ini. Ya, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada barang atau kegiatan yang menghalangi orang ke masjid, menghalangi orang untuk sholat, marah sholat, nah itu berarti sesuatu yang harus jenengan respon. Oh, iki berarti orang bener ini. Nah, ngoten. Jangan kemudian terus digas, karena nek digas bahaya. Namanya pun sepuh, karena tugas kita itu liya'budun, untuk beribadah. Wis sepuh kok malah ora tau sholat, nah niku bahaya. Nah, wa anis sholat, jadi mencegah dari zikir dan sholat, fahal antum muntahun. Lalu kenapa kamu kok nggak berhenti dari mabuk dan judi? Nah di sini disebutkan mabuk dan judi. Nah kemudian Al-Munafiqun ya ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah niki anak dan harta itu bisa melenakan kita dari zikir kepada Allah. Orang beriman, janganlah hartamu, anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Apakah kemudian berarti nek nurasa ndek anak mboten? Cuman maksudnya punyalah anak yang kemudian mengingatkan kita kepada
Allah, yang kompak untuk taat. Sehingga sama bapaknya anaknya harus dibawa ke masjid. Dengan harapan nanti kalau bapaknya hilaf, anak ini yang bawa bapaknya ke masjid gitu. Atau ketika bapaknya nanti meninggal, maka anak ini yang kemudian memastikan bapaknya itu dilakukan prosesi jenazah dengan baik dan benar. Termasuk menurut kula niku keadaan yang paling indah, paling baik niku ketika seorang anak niku yang nganterkan bapaknya ke kuburannya. Jadi bukan malah sing mau ninggiri. Mas, Mbak, Dok, Pak wis mati. Oh, rusono titip butuh duit piro tak transfer. Nah niku mboten saya. Nah, di sini ada potensi orang itu terlena karena harta dan anak. Tapi bukan berarti tidak boleh nyari harta, tidak boleh punya anak. Justru harus punya anak dan nyari harta, cuman jangan terlena. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kemudian terlena dengan harta dan anak sampai lupa zikir pada Allah, itulah orang-orang yang rugi. Nah, kemudian hadis mulai mengerucut ke tentang permusikan. Imam Bukhari menyatakan dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, layakunanna fi ummati akhwamun, akan datang di umat ini sebuah atau suatu kaum. Jadi kan bisa orang Islam juga. Yastahilunal khirra wal harira, yang akan menghalalkan zina dan menghalalkan kain sutra. Menghalalkan zina dan kain sutra. Halal ini bukan berarti terus dilegalkan mboten. Ning mboten diurusi, mboten dinasihati niku nggih saged. Makanya kalau masjid-masjid ten Solo niku mendorong jamaah-jamaahnya untuk nulis ten Ulas. Ulas niku suatu aplikasi punyanya pemerintah Solo untuk memberikan masukan ke wali kota. Nah, kalau ten Ulas niku enten piye niku pun nulis, Mas Wali, tulung kae mburi terminal. Oke, wong dodolan karo bencong tulung diresiki. Nah, hari Kamis yang lalu saya rapat sama Mas Walinya, rakor tentang pengentasan kemiskinan. Dan beliau menyatakan bahwasanya PR besar kita, pemimpinnya sudah menganggap itu sebagai PR kan, harapannya kan dirampungi. PR besar kita adalah untuk kelurahan Stabelan itu masih adanya mbak-mbak yang mbak-mbak yang jual beli. Sehingga saya memerintahkan atau menyuruh istri saya, beliau langsung nyuruh istrinya, bukan nyuruh kepala dinas tertentu atau untuk mengaktifkan PKK, kemudian ngajak mbak-mbak dan mbok-mbok itu untuk berdikari, mencari cara menghidupi dirinya dengan cara-cara yang lain, bukan dengan cara itu. Dan saya ucapkan terima kasih, gitu kata beliau, pada dinas DP3AP2KB, dinas KB zaman biyen KB itu, yang sudah memberikan atau menaikkan atau sudah mengalihkan sebagian anggarannya ke arah PKK sehingga ada fleksibilitas berkegiatan. Nah, terus Mas Wali ini bilang, niku kula kirim bojo kula kali ibu-ibu PKK mawon. Nek dikirim Pol PP mungkin tak malah dijak mampir. Lah kok Joko Pol PP lah, kula mungkin nanti cerita mriki kula lewat lho, Pak. Niku enten portal dhek ini ngarep portal. Ya jenenge portal lho, kula nggih ngerim to alon. Mboten kula apa-apake, mboten kula luri, mboten kula apa. Niku lewat ning cedhak ya. Monggo Mas. Wah, parah iki lho. Wis ra ndelok, Lah sopan. Wah, wis parah ya. Jadi ora ndelok sing lewat niku napa klambine, napa nyandange. Ya kula nek nyandang nek petengan mboten sing peteng ngeten iki ya rada terang wonten warna-warna ketokne tetep ditawari. Ya wis ramah tamah ngoten nggih. Naudzubillah. Nggih. Terus mereka pun ditulisi PSK dilarang mangkal. Bertahun-tahun saya mengamati tempat itu, baru ini ada tulisan. Tapi nggih tetep mangkal nek subuh niku terus enten. Nggih, itu namanya proses. Dan itu amar ma'ruf kekinian. Jadi mboten kemudian menggunakan kekerasan, mboten menggunakan bengok-bengok ning ngarep balai kota, tapi ditulis sehingga nanti wali kotanya yang bertindak. Dan itu baik. Bapak Ibu rahmatillah Allah. Niki enten menghalalkan zina, menghalalkan sutra. Nanti kula sanjang to teng toko batik niku enten pojokan niku kain-kain sutra. Dan itu sudah terbentuk pakaian laki-laki. Dan laki-laki tidak boleh pakai pakaian sutra. Nah, terus niku secara tidak langsung menghalalkan. Soalnya
ada terjual dengan bebas. Homer nggih wonten. Homer nggih wonten niku warung sak etane napa niku PTPN. Nah, niku sedia bir. Jual bebas, jadi dia tidak boten kemudian bentuknya kados Aloha ngoten. Nek mlebu lagi iso tuku ngoten niku wong mandeg ning pinggir dalan mampir tuku terus lunga saged. Kemudian wal ma'azif. Nah, di sini disebutkan alat-alat musik. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki 4 hal niki barang elek kabeh. Dilihat dari depan dulu, zina niku jelek. Kemudian pakai pakaian sutra untuk laki-laki niku jelek, enggak boleh, maksud saya dosa gitu. Kemudian homer niku jelek. Nah, niki alat-alat musik niku diamorke. Nah, dengan 3 yang di depan, berarti niki barang elek. Nah, kembali ke depan tadi berpotensi melenakan kita dari mengingat Allah. Buktine napa? Buktine niku ana enten konser gede niku. Konser napa sing ndek ulang tahun Karanganyar niku. Niku wayah adzan ya urung karuan. Leren sik salat sik ngono karuan. Malah nek perlu dijamak wae. Manggae rumus dhewe mah dijamak. Itu pertanda bahwasanya niku melenakan. Nah, sehingga yang terbaik nggih di dalam Al-Qur'an disebutkan seorang laki-laki panjenengan yang kerja, yang berusaha untuk mencari nafkah keluarga, itu dikatakan tijalul la tulhim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Tetap profesional, tetap dagang, tetap kerja, tetap apapun kerjaannya ditekuni, petani, pedagang, profesional, berhasil, hasilnya baik, hasilnya banyak, tekun, sregep, tapi ya, tidak lupa untuk mengingat Allah. Nanti sebagian tafsirnya itu menyebutkan tidak lupa mengingat Allah, berarti ketika menjalankan yang dikerjakan itu sesuai syariat Allah. Nek dodolan mboten curang, nek napa istilahnya, nek diamanahi mboten khianat gitu. Tapi ada juga yang menafsirkan untuk bahwasanya tidak lupa mengingat Allah maksudnya apa? Ketika kerja nggih wayah salat ngoten. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam niku sinkron nggih dengan semua jenis kebaikan, tapi tidak kemudian meninggalkan mengingat Allah. Makanya nggih enten video niku mbok-mbok mboten kudungan, rambutnya warna kabeh digelung, gelung cilik tapi niku ngendikan ten sing dijak ngobrol. Mas, kowe salat to? Oh. Saiki nek salat dina ping 5 tapi akhlaknya jelek apa gunane? Seolah-olah dia pengen menekankan bahasanya aku ngene gak apa-apa, sing penting akhlakku apik, nek perlu gak salat ya gak apa-apa. Niku klaim tuh. Yang benar apa? Ketika panjenengan niku muslim, jenengan wajib salat sehari 5 waktu. Dan kemudian setelah sholat, monggo diperbaiki akhlaknya. Kalau dagang ya jujur, kalau sama tetangga ya yang baik. Diwingi enten berita niku anak masih muda 18 tahun. Tonggone gawene nyetel musik banter. Banter banget. Nah, bocah niki ora seneng gitu. Ning muga-muga mboten mergo krungu pengajian kula ya. Kula nganti miris. Miris sih maksudnya ya ora seneng ning mosok terus ngono gitu perbuatane ning tanggane. Nah, nggih niku terus ditenggo sing kakunge kerja gitu, sing kakunge medal omah. Niku bocah niku mlebu omah. Garwane sing setri niku dipuateni. HP-ne dijikuk dicemplungke kolah. Pas dituntun bocah ya jek cilik maksudnya ya Allah cah 18 tahun. Alasane niku ra seneng tanggane gaene ngrungokke musik banter-banter. Tegesnya dan ketika jenengan belajar niki dan jenengan berusaha untuk menghindari musik nek tanggane jek gaene nguripe ngoten niku, ya ampun dipateni mboten. Tidak wae. Alah. Oke, terus jadi jangan sampai menghasilkan pemahaman yang ekstrim, itu tidak boleh dalam agama. Jangan sampai gulu wala tagulu fitinikum, tidak boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menunjukkan bahwa kelompok tersebut menghalalkan musik, kemudian berarti nek dulu itu haram ning sakniki dihalalkan, berarti niku jane barang haram. Karena itu mereka dicela, mereka menghalalkan yang haram. Nabi SAW juga bersabda, fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadfun. Di umat ini itu ada adab. Namanya apa? Bumi yang ditenggelamkan. Enten apa? Enten likuifaksi mriku ten Palu mriku. Kemudian
ada wa maskun, wajahnya dirubah. Makanya dalam kitab akidah Imam Al-Muzani nek mboten klentu niku disebutkan manusia pertama niku Adam alaihissalam. Tapi ten sangiran kok ditemokke menungso manusia monyet. Nah, niku jane sinten? Nah, benang merahe niki nek jelaske Al-Bidayah wa Nihayah. Wah, tuwa pian. Al-Bidayah wa Nihayah niku tegese permulaan sampai akhir. Itu kitabnya Ibnu Katsir rahimahullah. Niku menjelaskan yang pertama siapa diciptakan, yang terakhir nanti siapa yang mati, urut sampai nanti kemudian ada proses iblis, kemudian malaikat, kemudian nabi-nabi, semua ada gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab-kitab akidah disebutkan manusia pertama, sekali lagi manusia pertama niku Nabi Adam, niku akidah. Tidak boleh kita orang muslim mengatakan manusia pertama adalah manusia monyet, tidak boleh gitu. Bahkan yang jenengan membaca, ini tidak usah dibaca ding. Saya pernah baca niku tentang teori evolusi. Bahkan sebelum adanya segala sesuatu, niku entene niku namung banyu. Banyu kesambar bledek, gel, terus jadi makhluk bersel satu. Dari situ kemudian membelah sel 2, 3, 4 dan seterusnya. Singkat cerita, Pak, ten banyu niku dadi iwak. Iwake tambah gede, nah, kaya kula. Akhirnya terus siripe niku dadi gede kaya susu terus mentas. Terus mentas ning daratan. Pokoke siripe dadi kaya penyu niku lho saged mentas ngoten niku. Nah, mentas ning daratan terus mlaku, makin ke tengah terus dadi sikil. Dadi sikil mulai rada iso ngadeg, enek wit menek dadi munyuk pandhuwur. Ning wit niku. Begitu dadi munyuk, nah medhuk dadi orang. Nah, orang masih bentuk munyuk, orang dengan muka munyuk. Nah, terus berubah terus jadi manusia pertama. Niku teori evolusi. Nek niku yang jenengan yakini, hati-hati niku mengke sahadat jenengan bisa rusak. Karena kenapa? Yang pertama dari kalangan manusia itu adalah Adam alaihissalam. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, di sini Nabi menyebutkan ada adab namanya maskun, dirubah mukanya. Nah, yang terkenal niku sinten? Yang terkenal niku adalah Bani Israel. Bani Israel niku pada zaman itu dipenging kowe ibadahmu dina Setu. Namanya Sabat. Nah, pas Jumat, pas Setu kowe ra entuk beraktivitas. Nek orang Islam kan Jumat, yang enggak boleh beraktivitas ketika khotib sudah naik mimbar. Nah, maka jenengan nek ten masjid wis telat dadak mampir warung niku kleru. Jadi nek ten masjidnya jam 09.00 jenengan terus mampir warung mundut aqua niku mboten napa-napa. Tapi nek wis krungu adzan Jumat kok cek dadak mampir warung tuku rokok, niku klentu. Ling tuku nggih klentu sing dituku bareng. Sehingga transaksinya kalau klentu niku nggih berarti transaksi yang salah. Nah, sehingga ketika orang Islam niku syariatnya sekarang Jumat, orang Yahudi sampai hari ini mereka masih mengagungkan hari Sabat. Nah, mereka itu dilarang pas Sabat itu untuk dagang, untuk mancing, kan mereka tinggalnya ya dekat laut tahun itu Palestina itu. Nah, kemudian mereka kreatif. Menurut mereka itu enggak ngelanggar, tapi menurut Allah itu apa istilahnya? Mencurangi. Nah, caranya gimana? Jumat niku, hari Jumat sonten niku, mereka masang jaring, masang keramba nonton tinggi nangkep ikan dipasangi sak oke-oke. Terus Sabtune ibadah. Nah, ngoten niku nek ngoten niku carane. Niku pasti ibadah khusuk napa mboten niku? Pak. Halo. Khusuk napa mboten? Wonten kepikiran. Sing tak pasang kae entuk pira, sing klebu iwak cilik apa iwak gedhe, ngoten niku terus. Delalah sama Allah niku dikasih napa pacobane napa Setu niku iwake kathah, Jumat gak ono iwake. Nah, sehingga pas hari Ahad dibuka niku, nah, ternyata kerambane niku isine kathah. Dibaleni berkali-kali. Di situ kemudian Allah mengadab mereka dengan sebab kecurangan mereka. Dan memang karakter mereka dari sejak itu sampai hari kiamat niku nggih niku curang. Makanya perjanjian damai Israel Palestina niku pinten mawon tetap dibelenjani. Nah, kunu kirodatan khosiin, jadilah monyet-monyet yang merugi ya. Ditenggelamkanlah itu sebagian kecil Bani Israel, enggak semuanya.
dadi monyet, mukanya dadi monyet, terus dimatikan dalam waktu 3 hari. 3 hari meninggal, kuburke niku sebagai makhluk-makhluk yang terkutuk. Nah, dipendem ten mriko, nanti cerita mungkin mboten. Yang namanya bumi ini kan bulat. Ketika seseorang itu dimakamkan, dia. Nah, di dalam bumi ini kok enten nek orang BMKG niku nyebutnya lempengan-lempengan. Jadi bumi ini kan enten lapisan-lapisane, enten sing miring, enten sing numpuk-numpuk ngoten niku. Nah, di dalamnya lagi niku enten tambang sak pirang-pirang, enten gas, enten minyak bumi gitu kan, enten padatane juga. Ya cara nek dibayangke niku padaran jenengan niku ten lebete niku enten gase nggih enten, sing padet nggih enten ngoten niku. Sing cair nggih enten. Sing cair niku minyak bumi, sing padat nggih, sing gas niku gas alam ya. Gas alam jenengan niku kalih gas alam sing tabung melon niku padha lho niku isine. Metana, CH4 sami niku. Saestu. Nah, kemudian padatane nek kita padatane niku nek ten bumi niku padatane enten emas, enten nikel, enten macem-macem sing marai longsor niku nikel niku. Nah, kemudian niku dikeduk sak oke-oke, disedot. Amerika nyedot, Indonesia nyedot, Malaysia nyedot, kabeh nyedot. Rumangsa mau waton nemu gitu. Dijikuk sak oke-oke. Nah, bumi niki isine mulai kosong. Nah, lempengan tadi mulai bergerak untuk melakukan namanya equilibrium proses, menyeimbangkan, obah. Makanya makin hari kiamat itu Nabi niku napa mengabarkan banyaknya gempa bumi. Obahnya lempengan niki menyebabkan gempa, enten retak, enten longsor, enten ambrol, enten ambles gitu kan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, jenazah yang sudah masuk di situ bergeser otomatis. Makanya mengke kekayaane korun niku didelepke teng Mesir menika. Nah, jenengan nek nemu teng ngajeng griya jenengan duduk-duduk kok enek emas lempengan, nah niku disebut hartane korun gitu kan. Harta nemu. Dipek entuk ora angsal. Nah, zakate 20%. Nah, zakate 20% itu namanya dalam fikih zakat rikas. Harta karun. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, bergeserlah niku manusia-manusia monyet niku. Nah, ini kan cacahnya enggak sebanyak yang ditemukan. Nah, nemune tekan Sangiran bareng, enten sing ketemu ten Afrika, sing ketemu ten Australia gitu kan. Maka lho, apa memang mereka itu banyak? Insyaallah mboten. Nah, terus yang ditemokke niku sinten? Niki, yaitu orang-orang yang kemudian Allah rubah bentuknya. Pas lahir menungso tapi begitu dikuburke mboten rupa menungso. Ada orang-orang yang diadab seperti itu. Kemudian yang ketiga waqadfun, dan juga adab dihujani batu, dikerutuki. Dikerutuki niku macam-macam. Bisa dari langit bener-bener langsung jatuh. Bisa kemudian watune niku enten, terus Allah kirim napa niku namine angin, lalu membawa batu dari bawah terus naik terus jatuh lagi dari langit. Makanya di satu kota niku pernah udan ikan, ulam niku tiba bluk-bluk banyak. Mergane napa enten angin gede niku nggawa ikan saking satu sungai perairan itu dibawa naik kemudian ditibaki Pak. Nek derek dangu niku enten udan toilet. Jadi enten pesawat beto toilet tinggi pengungsi pundi ngoten. Nah, niku tutupe pintu belakang niku mboten kuat. Nah, begitu pas rada munggah nanjak no ceblok toilet itu jil. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ada adab dihujani batu. Kemudian kata Nabi, faqala rajulun minal muslimin, ada seorang laki-laki dari kalangan orang beriman bertanya, ya Rasulullah, wa mata dzalika? Kapan adab 3 ini ditenggelamkan? Dengan pun nyaksek itu ditenggelamkan. Kemudian perubahan bentuk jane nggih pun enten ning jenengan dereng nate ya ningali. Kemudian yang ketiga, wa qadfun, dan dikerutuki kalih watu dari langit. Itu kapan terjadi? Kata Nabi niki hadis riwayat Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nek sing inggil wae hadis sahih Bukhari. Nek sahih Bukhari niku sudah sahih di bawahnya Quran. Sudah mau enggak mau itu ya hadis sahih gitu. Nek kita beriman ya kita yakin itu benar niku sahih Bukhari. Nah niki hadis Imam Tirmidzi yang masih ada potensi ndak sahih tapi ditahqiq, dipertegas oleh Imam Al-Albani kalau itu sahih. Nah, kapan itu? Kata Nabi, idza doharotil fainat, ketika sudah bermunculan wanita-wanita sing gawene nyanyi. Nah niki pun kata malah napa disawer dengan bangganya. Wah, duitnya disebar ning
kamar apa ten pundi. Terus dia ngomong alhamdulillah hasil malam ini. Terus istilahnya mboten fainat, mboten mung biduan, istilahnya sakniki napa? DJ lah, terus apalah pokoknya istilahnya keren-keren gitu, keren-keren. Sampai bocah cilik-cilik niku nek ditekoki nek mboten ditegaske agama, diajari agama sama orang tuanya nek so nek gede pengen dadi apa? Dadi penyanyi. Dadi artis. Nah, al-fainat. Makanya jenengan nek mantu ampun napa ngundang al-fainat ora usah ndak ngundang ledek. Mungkin nek ngerti-ngerti doambles blus mlebu lemah pripun. Mungkin nek ngerti-ngerti mulih raine wulune tambah akeh kaya kula pripun. Niki brewok nggih mboten mboten ngunyuk. Kemudian wal ma'azif. Nek enek sing nyanyi ya mesti enek alate. Tur alatnya itu makin kesini niku berevolusi, malah tambah maneka warna, tambah macem-macem. Gitar niku wis maceme pun macem-macem, sing gitar kotak kaya nggone rabun dik biyen niku enten. Sing cilik jenengan kertas rabun to. Artis ning kene to jan biyen. Nah, terus gitar sing cuwilik niku nggih enten. Gitar sing ngisore bunder dhuwur dawa enten sing gede banget. Niku nek ditarik niku kanggo tenaga tong ngono niku nggih enten. Nah, nek sing disebut bass bareng nggih enten sak pirang-pirang. Kemudian wasyuribatil humur dan diminumnya minuman-minuman keras, homer-homer. Dan iki ngumpul enten pundi? Niku salah setunggalane aloha. Dan yang semisalnya. Jadi ketika ada tempat-tempat diskotik, kemudian karaoke, niku isine nggih niku musik, homer, kemudian sama ledek. Saniki istilah mboten ledek LC. Ledek cewek. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki musibah. Dan sekali lagi jenengan harus jauh-jauh dari tempat-tempat seperti itu. Makanya nanti dalam fikih walimah, mendatangi undangan itu hukumnya wajib. Tapi kok sing ngundang niku pun nyepake ledek, maka seorang tamu ketika sudah sampai tempatnya melihat ledek itu, maka ketika dia pulang dia tidak berdosa. Pramila di beberapa tempat niku kula ngisi pengajian rutin jane niku. Tapi niku wargane niku angger mantu niku ora tau ngundang kula. Nah, kula sok-sok nginguk lewat mriku kula nginguk ternyata nggih niku isine ngoten niku wis ra apa-apa lah tiba aku mulai gitu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki hadis dan saya menjelaskan pelan-pelan loh dari mulai Al-Ankabut 45, Toha 14, Ar-Ra'd 28, Al-Maidah 91, Al-Munafiqun ayat 9 masuk ke hadis Imam Bukhari, Imam Tirmidzi. Nah, sehingga niki pun paketan jelek yaitu adanya penyanyi, alat musik dan minuman keras serta perzinahan. Sehingga jenengan ketika dipamiti putrinya, khususnya putri, bukan berarti nek putra ya entuk mboten nggih niku nek saged dilarang juga. Nah, yai setri anak wedok niku nek berbuat zina niku aibnya niku ada seumur hidupnya. Kula wingi ndak njing sanjang cerita ten Mutakib. Kala wingi niku kula bar ngisi pengaosan ten wingkinge SMA 7 ngisi kajian tafsir As-Sa'di. Niku kula di WA bojo kula, tak anteni ning luwes. Nah, kula temangkat ten luwes gentan. Ning tengah dalan enten bangco kula buka ya seng wae buka WA timbang ngenteni lampu abang kesuwen. Niku enten nang kula WA, "Mas, aku njaluk pendapatmu. Iki enek dulure-dulurku SMP meteng duwe anak. Kowe dimurang ngopeni." Dan niku akhirnya ning dalan niku kula pikir, piye jawabane. Sampai akhirnya tekan luwes niku kula begitu medhuk niku langsung nyandak HP kula telepon ora diangkat. Nanti tekan jero ketemu bojo kula dikeki gerobak belanja niku. Tunggokne tak bayar ning kasir. Yo. Kok grayang ngeten niku. Pengajian sok grayang-grayang ngeten niku. Kuncine ra enek, kene ra enek. Kula golek bojo kula. Tunggono meneh lha kunciku ra enek. Kula parani ten parkiran, Pak. Ten parkiran kula ingeti kok adoh motore jek enek. Kula tok-toke delik ngono barangkali kan sing nyedaki nggo motor kula nyata kunci kula ra enek berarti kan motore enek tak ingu kucine mboten enek mesti pun enten sing nyekel niku kan. Nah, angger wong lewat ra nyedak wah kesuwen kok maksane bojoku ya. Nah, akhire enten
tukang parkir ten luwes niku terus kula tanglet, "Mas, lho kunci ora Nmax niku." "Oh niku kula lebokke ten dashboard niku lho Pak." "Oh matur nuwun nggih." Kula kei dit 100.000. Nah, terus kan niku mesin niku sanjang. Niku mboten mung nancep Pak niku malah jek ngurup. Niku malah jek ngurup. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke pembahasan ini. Bahasanya saya di situ mendapatkan WA dan itu kasus itu banyak ya. Oh, perempuan-perempuan wanita-wanita yang masih muda, SMP nih pun meteng pun dia anak. Makanya nek dipamiti, "Pak meh nonton konser." Manginget-inget iki lho, hadis-hadis iki lho. Bahasanya kalau sudah ngumpul itu alat-alat musik, dan itu mungkin akan dekat dengan homer, dekat dengan perzinahan. Atau satu, nggih. Pokoke nek pamitin niku wis ning omah wae, ora usah. Tapi nek pamite napa pengajian nonton lah. Nabi SAW dalam sebuah hadis bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Innallaha harrama 'alaikumul khamra wal maisira wal kubah." Sesungguhnya Allah itu mengharamkan khamr, judi dan kendang. Jadi alat musik yang jenis tertentu, kendang, ketipung, dangdut ini biasa ini berarti. Dan hadis ini menjelaskan bahwa Allah akan menurunkan bencana manakala alat musik, kemudian biduan-biduan wanita itu semakin marak. Hal ini menunjukkan bahwa alat musik itu hukumnya haram karena diiringi dengan bencana. Karena alat musik merupakan sebab turunnya bencana dan sesuatu yang merupakan penyebab bencana, maka hukumnya haram. Karena Allah tidak mungkin menimpakan bencana bila alatnya itu alat yang mubah, tidak mungkin. Enten hadis tentang nawa amblese lapangan bal, kalau tinggu bal-balan mboten enten. Kenapa? Karena bal-balan itu mubah gitu. Sehingga jenengan nek bal-balan boleh, tapi nek pas wayah salat bal-balan nggih ampun. Tapi nek lapangan bola dingin nanggap niku wae ledek. Nah, atos-atos. Mungkin nek sak lapangan ambles, nah mboten enten sing saged ngalang-alangi. Mboten enten sing saged ngalang-alangi, ngoten. Termasuk orang-orang solih yang mendekat niku jenengan tetap harus hati-hati. Kasus Sumatera niku yang namanya Batang Toru niku, kalau nggih gadah murid santri dari situ, salah satu santri saya dari situ. Niku cara nek bisa dibilang niku kampung santri, isine masjid sak pirang-pirang, wong salat-salat, wong Islam niku. Tapi namanya bencana ya tetap kegulung kena. Tapi yang berbuat maksiat sinten ya wong sing ndombabati alasan itu. Makanya dalam fikih yang saya tahu ya, kalau orang itu berusaha membuat matinya banyak orang, itu hukumannya nggak ada lain kecuali hukuman mati. Nah, nek dia dihukum mati kemudian pengen bebas dalam kasus kisos, orang yang membunuh dibalas bunuh tapi nggak mau dibunuh, maka ada diat. Nah, diatnya apa ya? Satu orang niku dibayar 100 ekor unta. Nek unta niku regane 40 yuta misal. Berarti wong siji niku untuk kompensasi 4 miliar. Ping 800 pinten sakniki korbanipun. Mukah biangan. Belum lagi niku kampung niku dia harus membangunkan ulang. Makanya Pak Presiden disuruh mengumumkan itu jadi bencana nasional, ndak mau. Kenapa? Nek diumumkan jadi bencana nasional, mungkin sing nanggung kabeh niku negara. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Niki fikih macam-macam saya sampaikan. Kembali ke sini, ketika lapangan Jaten niku dingin anggap musik-musik dangdutan, nggih nek jenengan ngertos, jenengan ajeng mundut ayam putum, mang pados ayam sanese mawon. Nah, kuwatire mungkin ambles tekan nggon ayam putum jenengan ketut. Kasus Sumatera gitu kan. Sumatera niku sing kena musibah niku wong-wong soleh-soleh niku. Dari atas mengalir enggak ada yang bisa sanggup menghentikan. Menungso napa Ultraman napa-napa mboten saged. Semuanya hanya pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan teks hadis di atas dan hadis-hadis lainnya, maka beberapa ulama kemudian menukil ijma dalam Islam akan haramnya alat musik. Ibnu Qudamah niki ulama Hambali, mazhab Hambali berkata alat musik seperti rebab, mboten mudeng kula ngerti kebab dan seruling, maka sepakat ulama mengharamkan dan menyatakan itu alat-alat untuk berbuat kemaksiatan. Ibnu Rajab Al-Hambali niki Hambali meleh berpendapat tidak seorang pun ulama dahulu yang membolehkan mendengarkan alunan alat musik kecuali generasi setelahnya, yaitu sebagian ulama dohiri. Akan tetapi pendapat ulama dohiri tersebut tidak dianggap.
Kemudian Ibnu Nujaim berkata, ijma' para ulama akan haramnya nyanyian disertai dengan alat musik. Imam Nawawi dalam bukunya Minhajut Thalibin menegaskan keharaman alat musik serta memainkannya, mendengarkannya juga. Beliau berkata, nih, Imam Nawawi ini mazhab Syafi'iyah nih. Karena hukumnya memainkan alat musik seperti gendang, gitar, seruling, gitar zaman dulu di konsep sore bunder gitu. Nah, dan juga haram memainkannya. Kemudian Khatib Syarbaini mengomentari perkataan Imam Nawawi dengan mengucapkan, karena mendengar alat musik tersebut membuat orang terlena dan Nabi telah bersabda akan datang satu masa di mana sekelompok umatku menghalalkan zina, pakai sutra, menghalalkan minum khamr dan menghalalkan alat musik. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami juga memasukkan hal ini ke dalam dosa besar. Ia berkata setelah menyebutkan hadis tentang alat musik, teks hadis ini sangat jelas mengharamkan alat musik yang melenakan. Rafi dan Nawawi menukil ijma' yang mengharamkan seruling Irak dan alat musik yang menggunakan dawai. Zaman dulu Pak, kekuasaan Islam niku ketika makin besar niku digeser ke arah Irak. Nah, di situ ada dinasti Abbasiyah besar ratusan tahun. Dan dinasti itu runtuh. Berbagai macam versi tergantung sing menuturkan. Tapi versi yang saya yakini dekat dengan kebenaran adalah ketika dinasti itu mulai kemasukan pemahaman filsafat, falasifat. Filsafat niku napa? Orang-orang kafir niku berkata-kata dengan kata-kata sing koyo-koyo indah, koyo-koyo bener, dan kemudian dinukil sama orang-orang Islam. Padahal harusnya ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Perkataan yang paling benar niku Quran. Niku riyen. Orang boleh ngomong apapun tapi nek enggak sesuai dengan Quran tinggal gitu. Wa khairul huda Muhammad, dan sebagai petunjuk niku petunjuk Muhammad SAW. Sehingga kalau kemudian enggak sesuai dengan Quran kali hadis kita tinggalkan. Nah, masuklah filsafat. Nah, kemudian kemasukan yang kedua adalah kemasukan alat-alat musik. Dari mana? Dari arah Persia, tonggone Iran. Nah, masuk situ udah mulai tuh seneng nyanyi-nyanyi. Nek wis seneng nyanyi-nyanyi biasanya wis pegah ngaji, males sudah senenge leyeh-leyeh kalau ngrungokke ngoten niku. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lemah masuklah itu tentara luar mengalahkan dan banjir darah kaum muslimin pada waktu itu, termasuk buku-bukunya itu dari Baitul Hikmah niku pusat pengetahuan pada zaman itu diusungi keluar dari negeri itu dibawa ke Eropa. Padahal Eropa niku kaya Jawa pada zaman Majapahit napa-napa niku lho, menyembah dewa-dewa, menyembah roh-roh, perdukun ngoten niku. Eropa niku nanti ngoten niku. Nanti ada bangsa Viking yang suka membunuhi orang, nanti ada dukun-dukun niku enten, terus masuk cerita-cerita tentang vampir ngoten niku. Eropa niku isine ngoten niku, cerita-cerita hayalan, cerita-cerita ngoten niku. Nah, begitu kelebonan buku-buku Islam. Nah, masuklah masa namanya Renaissance, masa pencerahan. Jadi mereka berubah jadi rodok pinter setelah buku-buku Islam diusungi. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi terus sampai detik ini. Nah, dan nanti akan berakhir ketika pasukan-pasukan Bani Asfar, orang-orang Eropa itu berusaha merebut lagi Konstantinopel. Konstantinopel itu pundi Pak? Konstantinopel nang tahu rono Mas. Turki Pak. Dan Turki, dan nanti akan disambut oleh tentara akhir zaman yang datang muncul dari mana? Madinah membawa Jawa kadoan itu. Nah, yang dari Madinah niku akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Terjadi peperangan. Nah, tentara itu terbagi 3. Begitu ketemu seperti gani Melayu. Nah, inilah orang-orang yang tidak akan diampuni dosanya selama-lamanya. Ini orang munafik yang lari dari medan perang. Kemudian yang sepertiga yang kedua mereka mati syahid. Yang sepertiga selanjutnya ini orang yang menang, mengalahkan Bani Asfar. Nah, mereka menang lagi dum-duman ghanimah nih cerita singkatnya. Itu mungkin ditutupi barisan berarti. Ngoten, napa pripun? Hah? Lagi dilanjutkan sebentar ngoten toh? Atau langsung nyoto napa-napa? Nggih. Nah, sampeyan iki enten pertanyaan nggih kula jawab. Nah, kula tutupi sekedhik. Nah, baru dum-duman ghanimah, kemudian setan muncul dalam bentuk manusia dan mengatakan, "Heh, wong Islam do mulya, dajal wis metu marani keluargamu ning omah-omahmu." Nah, mereka kemudian pulang menuju Madinah. Begitu dari
Konstantinopel wau dereng kula sampe nggih. Niku nek sakniki niku Turki niku lho Pak, Istanbul. Niku terus enten benteng ini. Nah, mereka kemudian balik ke Madinah, melewati Syam. Syam niku 4 negara, napa Pak? Palestina, Lebanon, Yordan sama Suriah. Melewati situ. Nah, Dajjal dari arah Khurasan datang. Kemudian ketemulah tempuk ten Palestina. Nah, pas tempuk ten Palestina do siap-siap ajeng perang akhir zaman, perang terakhir niku Pak. Niku kemudian Isa Al-Masih turun dari langit. Gocekan suwiwi malaikat kiwa kalih tengen mandhape king langit. Boten king angkot napa boten king pundi-pundi, king langit mandhap. Kemudian begitu turun diminta untuk ngimami sholat sama Imam Mahdi, sholat subuh, monggo jenengan imam. Kemudian Isa Al-Masih mengatakan, saiki wayahe syariate Muhammad, kamu aja yang imam, yang imami Imam Mahdi. Begitu rampung salam, niki pasukan pun siap tempur. Nah, madhep kula ngetan, ngomong kiblate kula nggih, madhep ngetan. Mau keluar dari tempat sholat, di ujung sana sudah menunggu Dajjal dan pasukannya. Padahal Dajjal sejak muncul pertama niku melampah terus sampai ke arah Palestina niku menyebar fitnah, ndak ada sing saged ngering, ndak ada sing iso ngalahke, kalah kabeh. Nah, Dajjal dan pasukannya sudah di atas angin. Wah, ini genah menang gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Begitu bertemu niku enten pintu, begitu pintunya kebuka brek gitu kan. Dajjal sing hebat niku ndelok Imam Mahdi. Delok Isa Al-Masih niku tiba-tiba lemes Pak, peloh gitu kan. Peloh meleleh kados niku lho nek ndek biyen jaman cilik enten film Superman niku lho. Delok watu ijo niku lho, langsung lemes ngoten niku. Nah, Dajjal ini langsung ngerti iki ora wong sembarangan. Melayulah dia. Lari sekenceng-kencengnya, Al-Masih ngejar. Kenapa? Karena memang takdirnya matinya si Dajjal itu di tangannya Isa Al-Masih, dikejar. Satunya Al-Masih Dajjal, satunya Isa Al-Masih dikejar sampai akhirnya di depan pintu Babul Lut, mboten Lut, kaum Lut mboten namanya memang pintu Lut. Berhenti di situ, kemudian ada hadis yang menyebutkan pakai tombak dicoblos, ada hadis yang menyebutkan pakai pedang dipedang kepalanya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, Dajjal medal cek somben, ning Nabi meminta kita berlindung dari Dajjal. Nah, kenapa gitu kan? Jawabannya adalah sebelum Dajjal yang gede muncul, niku muncul kata Nabi salah sunat Dajjalin atau Dajjalun 30 para Dajjal-Dajjal kecil, yaitu orang-orang yang ngaku bisa melihat Allah, ngaku bisa manggil Allah, ngaku bisa ngilang. Malah tadi pagi saya jelaskan enten namanya Mama Gufron niku ngaku bisa nyampluk malaikat maut. Nah, jadi dia cerita tonggonya gitu kan didatangi malaikat maut, terus baru itu dikandani malaikat maut, cabutan hati-hati alon-alon, nek ora alon-alon kowe tak sampluk ngono. Wah, wis elok iki wong iki. Nah, maka hati-hati dengan semua itu nggih. Bahwasanya pentingnya kita belajar Islam yang benar, akidah yang benar, agar jenengan tidak ketemu dengan yang ngoten-ngoten itu, orang-orang yang menyesatkan. Nah, nek kebetulan tentunya babe adalah muamalah terkait akidah dengan Pak Rohmat dan Mutakin di Barniki ini diliburkan karena ada soto. Nah, nggih. Kok pilih mekaten yang bisa saya soto napa-napa to niku ten panci niku. Ora tak imuk mau. Kok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan, insyaallah nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab saja. Niki enten beberapa pertanyaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha